Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di Purwokerto itu peluang terjadinya angin ribut sebenarnya juga ada ya. Jadi angin ribut tampaknya bukan merupakan monopoli Aji Barang. Tetapi Purwokerto sebenarnya ketika turun hujan dengan deras biasanya akan diiringi oleh hujan angin gitu ya. Jadi anginnya juga cukup deras. Selama puluhan tahun tinggal di Purwakerta ya, baik sebagai orang yang indekos maupun yang menetap, sering terjadi bahwa Purwokerto kalau hujan rata-rata hujan dengan deras dan angin. Nah, rupanya karena Purwakerta ini juga sebenarnya satu garis dengan Aji Barang. Karena apa? Ini merupakan tempat pertemuan arus laut dan arus gunung. Maka seringkali terjadi tumbukan dua arus itu sehingga di Purwakerta dan segaris ke barat Aji Barang maupun ke Purbalingga itu sering memang terjadi gelegar ya, kilat atau guntur yang menggelegar gitu ya, yang ditandai juga dengan anginnya ribut yang mungkin tidak sebesar dari peristiwa 40 hari 40 malam itu. Tapi yang jelas Purwokerto selalu hujan deras dengan angin yang kencang. Nah, itu menandakan bahwa secara garis lurus bencana angin topan bisa terjadi. Nah, dalam kurun waktu 3 tahun ini, misalnya di Purbalingga misalnya, sebagai contoh, jalan-jalan sepanjang dari arah barat menuju kota Purbalingga itu mengalami juga angin topan, banyak pohon-pohon besar yang tumbang, bahkan pohon beringin di alun-alun Purbalingga pun pernah tumbang ya, antara 3 tahun terakhir ini. Bahkan pohon beringin di alun-alun Purwokerto pun mengalami tumbang juga. Bahkan di alun-alun Banjarnegara pun pohon beringin juga tumbang. Ya. Jadi sebenarnya karena memang daerah antara pertemuan awan gunung dan awan laut sehingga menyebabkan peristiwa di tengah itu bisa sering terjadi bencana angin topan. Jadi kejadian itu bukanlah kejadian yang langka, tapi memang sering. Jadi hampirlah kalau hujan di Purwokerto, ya, kemudian Purbalingga dan Banjarnegara serta Ciparang itu sama keadaannya. Jadi memang termasuk daerah angin kencang itu ya ketika hujan turun. Jadi di pedalaman Purbalingga pun begitu ya. Di misalnya sebelah timur ya dari ibu kota Kabupaten Purbalingga pun kalau hujan pasti rata-rata hujannya sangat deras dan kencang. Nah, jadi memang bukan monopoli Aji Barang gitu ya. Jadi tumbangnya pohon-pohon itu banyak terjadi ya sehingga orang kemudian berpikir secara mitos ya. Jadi misalnya Kabupaten Banyumas, ya Purbalingga dulu ya, Purbalingga alun-alunnya itu pohon beringinnya tumbang, kemudian Banyumas, kemudian baru Banjarnegara. Nah ini kan orang berpikir apakah bupatinya juga akan misalnya tumbang gitu ya. Nah kita tidak pernah menghubungkan peristiwa-peristiwa alam ini dengan peristiwa yang akan terjadi gitu ya. Nah ini sebenarnya merupakan
peristiwa yang alamiah sebenarnya, bencana alam angin topan di seberang utara Sungai Serayu dan di sebelah selatan Gunung Slamet. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.